Karena rezeki atau penghasilan yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah, tetapi melalui orang lain. Artinya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana sosial skill kita akan mempengaruhi keberlangsungan hidup kita sebagai makhluk sosial. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai olahraga padel ya, salah satu olahraga yang trending di tahun 2025 ini, maka di video kali ini kita akan membahas apa manfaat dari mengikuti tren olahraga yang ada di Indonesia saat ini. Ketika kita berbicara masalah olahraga padel ya, pernyataan yang banyak diajukan orang adalah terkait dengan FOMO atau fear of missing out. Ketika kita berbicara masalah FOMO ya, fear of missing out, kita harus tahu terlebih dahulu apa sebetulnya arti dari FOMO tersebut. FOMO merupakan salah satu terminologi yang merupakan kependekan dari fear of missing out. Jadi dalam FOMO tersebut ada kata fear atau ketakutan, di mana FOMO biasanya merujuk pada ketakutan seseorang apabila mereka ketinggalan sebuah tren. Jadi ketika kita berbicara masalah FOMO, maka orang-orang yang ketakutan ketinggalan tren adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai FOMO. Tetapi memang ada perbedaan yang signifikan ya antara FOMO dengan mengikuti tren. Kenapa FOMO dan mengikuti tren ini berbeda? Karena seseorang yang mengikuti tren itu belum tentu FOMO. Belum tentu mereka ketakutan karena ketinggalan dari orang lain. Bisa jadi memang mengikuti tren tersebut akan memberikan manfaat di kehidupan seseorang. Nah, apa sebetulnya manfaat dari mengikuti tren yang saat ini sedang ada di masyarakat? Ketika kita berbicara masalah tren olahraga ya, maka dari beberapa tahun ke belakang itu kita bisa menilai bahwa tren olahraga di Indonesia itu akan mengalami fase peningkatan, kemudian fase stagnan, dan fase penurunan. Dan itu terjadi di semua olahraga yang ada di Indonesia. Misalnya kita kembali ke tahun 2019 ya, di mana tren bersepeda itu sangat meningkat sekali seiring dengan adanya COVID di Indonesia. Jadi dulu kita tahu bahwa tren olahraga bersepeda itu meningkat drastis sekali. Tetapi setelah tren itu meningkat ya, ada fase stagnan, kemudian ada fase penurunan. Dan itu terjadi di semua olahraga. Meskipun teman-teman setia pada satu olahraga ya, misalnya terus-menerus bersepeda atau lari, kita bisa melihat fakta bahwa tren-tren tersebut sudah mengalami fase stagnan atau penurunan dari minat masyarakat. Jadi ketika awal COVID, tren bersepeda itu sangat luar biasa sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu ya, komunitas-komunitas sepeda yang dulunya beranggotakan banyak orang, sekarang semakin berkurang. Bahkan ada komunitas-komunitas yang dulu ada, sekarang sudah tidak aktif lagi. Hal yang sama juga terjadi di olahraga lari, di olahraga tenis, dan olahraga-olahraga lainnya. Tetapi biasanya di Indonesia mengikuti tren olahraga akan dihubungkan dengan FOMO atau fear of missing out. Tetapi ada juga orang-orang yang mengikuti tren dan mendapatkan manfaat dari mengikuti tren tersebut. Artinya orang yang mengikuti tren belum tentu orang yang FOMO. Dan banyak orang yang mengikuti tren itu mendapatkan manfaat dari mengikuti tren tersebut. Nah, apa saja manfaatnya? Kalau kita berbicara masalah tren olahraga ya, ada 5 manfaat utama yang biasanya dirasakan seseorang ketika mengikuti tren olahraga ini. Pertama, ketika kita berbicara masalah tren olahraga, pasti efek positifnya di kehidupan kita adalah faktor kesehatan. Jadi mengikuti tren olahraga, apapun itu ya, olahraga yang mungkin menarik bagi teman-teman, akan memberikan manfaat kesehatan di kehidupan kita. Selain dari manfaat kesehatan tadi, ada juga manfaat atau keuntungan finansial yang bisa didapatkan seseorang dari mengikuti tren olahraga. Misalnya ketika seseorang memiliki sarana olahraga ya, seperti lapangan futsal atau lapangan padel, maka tren olahraga yang ada saat ini bisa mendatangkan keuntungan finansial bagi pemilik sarana olahraga tersebut. Selain dari sarana olahraga, penjual peralatan olahraga, misalnya toko olahraga, juga mendapatkan manfaat dari tren sebuah olahraga. Selain dari pemilik sarana dan penjual peralatan atau perlengkapan olahraga, ada juga orang-orang yang mengelola komunitas yang biasanya memang mereka mendapatkan manfaat dari tren olahraga tersebut. Jadi bagi sebagian orang ya, mengikuti tren olahraga itu bisa mendatangkan keuntungan finansial. Nah, manfaat yang ketiga adalah berhubungan dengan relasi atau koneksi yang bisa teman-teman dapatkan ketika mengikuti tren olahraga. Jadi ketika kita berolahraga, kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin berpengaruh dan mungkin bermanfaat di kehidupan kita. Jadi sebagian besar olahraga ya, itu merupakan sebuah kegiatan sosial yang tidak bisa teman-teman lakukan sendiri. Ada olahraga yang bisa teman-teman lakukan sendiri tanpa harus berinteraksi dengan orang lain, tetapi sebagian besar olahraga itu memang harus teman-teman lakukan dengan orang lain. Jadi ketika kita berbicara masalah olahraga padel, memang olahraga tersebut tidak bisa dilakukan oleh 1 atau 2 orang, melainkan harus dilakukan minimal 4 orang.
Artinya ketika kita mengikuti tren olahraga padel ya, maka kita harus berinteraksi dengan orang lain, dan di situ ada kemungkinan kita bisa menjalin relasi atau koneksi yang bermanfaat. Tetapi kemampuan untuk menjalin relasi atau koneksi dengan orang lain ya akan kembali ke masing-masing individu. Karena menjalin relasi dan koneksi dengan orang lain akan selalu berhubungan dengan kemampuan sosial kita. Nah, kemampuan sosial atau social skill untuk masing-masing orang itu akan berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman mungkin berolahraga dengan banyak orang ya, tapi tidak mendatangkan relasi atau koneksi yang bermanfaat, maka mungkin social skill kita yang perlu diasah. Manfaat keempat ya yang bisa teman-teman dapatkan dari mengikuti tren olahraga berhubungan dengan orang-orang yang memang pekerjaan dan kredibilitas mereka akan selalu berhubungan dengan tren-tren terbaru yang ada di masyarakat. Misalnya konten kreator, influencer, atau selebriti. Karena memang ketika mengikuti tren terbaru ya, orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dengan tren terbaru ini akan mendapatkan exposure lebih banyak. Jadi banyak sekali orang-orang yang memang pekerjaan mereka dan kredibilitas mereka itu akan selalu berhubungan dengan mengikuti tren terbaru yang ada di masyarakat saat ini. Nah, manfaat kelima yang bisa teman-teman dapatkan ketika mengikuti tren olahraga adalah validasi di sosial media. Dan kita tidak menampik fakta ya bahwa ketika kita berbicara masalah sosial media, itu merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita selaku makhluk sosial. Jadi dalam model piramida kebutuhan Abraham Maslow ya, memang di situ ada kebutuhan self-esteem yang biasanya kita dapatkan dari validasi di sosial media. Dan kemampuan sosial seseorang akan menentukan keberlangsungan hidup orang tersebut. Artinya ketika kita menjalin hubungan sosial yang bagus dengan sekitar kita, baik itu di dunia nyata atau di dunia maya, maka hubungan sosial tersebut akan memperbesar kemungkinan kita untuk bisa bertahan hidup. Karena rezeki atau penghasilan yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah, tetapi melalui orang lain. Artinya bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain akan mempengaruhi keberlangsungan hidup kita sebagai makhluk sosial. Jadi itu tadi 5 manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ketika mengikuti tren olahraga yang ada di Indonesia saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.